Energi spiritual bukan sekadar konsep abstrak atau istilah mistis. Ini adalah pancaran dari kesadaran batin, kedalaman jiwa, dan vibrasi yang Anda bawa ke dalam dunia. Sama seperti angin yang tak kasat mata tetapi dapat menggoyangkan pepohonan, energi spiritual memiliki kekuatan untuk memengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitar kita. Setiap orang membawa energi mereka sendiri, tetapi tidak semua energi memiliki kekuatan yang sama. Ada energi yang lemah dan nyaris tak terasa, seperti embusan angin sepoi-sepoi. Namun, ada pula energi yang begitu kuat hingga kehadirannya sendirinya membawa perubahan, baik dalam suasana hati orang-orang di sekitar maupun dalam cara mereka berpikir dan bereaksi. Orang yang memiliki energi spiritual tinggi seringkali tidak perlu berbicara atau bertindak secara mencolok untuk diperhatikan. Kehadirannya saja cukup untuk membuat orang lain merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan tentang kekuasaan atau karisma yang dibangun dengan pencitraan, tetapi tentang keautentikan yang terpancar dari dalam. Ketika seseorang telah mencapai tingkat kedalaman spiritual tertentu, ia membawa ketenangan yang mampu menenangkan orang lain, atau sebaliknya, membawa cahaya yang dapat menyoroti sisi-sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Ini sebabnya beberapa orang merasa nyaman dan terhubung, sementara yang lain justru merasa tidak nyaman atau bahkan menghindar. Yang membuat energi spiritual begitu unik adalah kemampuannya untuk menembus batas yang biasanya tidak bisa ditembus oleh kata-kata atau tindakan biasa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bersembunyi di balik topeng sosial, berusaha terlihat baik-baik saja, menekan emosi, atau bahkan menyangkal kebenaran yang sulit diterima. Namun, ketika bertemu seseorang yang memiliki energi spiritual tinggi, semua itu bisa goyah. Energi ini seolah-olah berbicara langsung ke jiwa seseorang, mengungkap lapisan-lapisan yang selama ini tersembunyi di balik pertahanan diri mereka. Kadang, ini membawa kelegaan, seperti menemukan seseorang yang akhirnya mengerti kita tanpa perlu menjelaskan apapun. Tapi bagi sebagian orang, ini bisa menjadi pengalaman yang mengusik, karena mereka dipaksa untuk menghadapi bagian diri mereka yang belum siap untuk mereka lihat. Salah satu tanda utama dari energi spiritual yang tinggi adalah keheningan yang bermakna. Tidak perlu argumen, tidak perlu persuasi, hanya dengan kehadiran seseorang, sesuatu dalam diri kita bisa berubah. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi. Seorang guru spiritual yang duduk dalam keheningan, tetapi murid-muridnya merasakan transformasi dalam diri mereka hanya dengan berada di dekatnya. Seorang teman yang selalu membuat kita merasa lebih ringan, lebih jujur, dan lebih damai tanpa perlu berbicara banyak. Sebaliknya, seseorang yang memancarkan energi yang begitu kuat sehingga membuat orang lain merasa tidak nyaman, seakan diri mereka yang sebenarnya terekspos. Energi spiritual adalah kekuatan sunyi yang tidak memerlukan pengakuan. Ia tidak berusaha untuk menarik perhatian, tetapi justru menarik orang-orang yang selaras dengannya. Ia tidak memaksa orang lain untuk berubah, tetapi kehadirannya seringkali menjadi pemicu perubahan. Menyadari bahwa kita semua membawa energi tertentu adalah langkah awal untuk memahami bagaimana kita memengaruhi dunia di sekitar kita. Tidak semua orang memiliki energi yang sama, dan tidak semua orang akan merespons energi kita dengan cara yang sama. Namun, semakin kita selaras dengan energi kita sendiri, semakin besar potensi kita untuk membawa dampak yang lebih bermakna dalam hidup ini. Pada akhirnya, energi spiritual adalah tentang kehadiran yang otentik, yang jujur, dan yang tidak tergoyahkan oleh dinamika eksternal. Ini adalah kekuatan yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa direkayasa, tetapi hanya bisa dirasakan. Dan ketika kita benar-benar memahami dan mengarahkan energi ini dengan bijak, kita tidak hanya memengaruhi orang lain, tetapi juga menciptakan perubahan yang lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Bayangkan sebuah danau yang airnya begitu jernih dan tenang. Ketika Anda melemparkan batu kecil ke dalamnya, riak akan terbentuk, menyebar ke segala arah, menyentuh setiap sudut permukaan air. Begitu pula dengan energi spiritual. Ia merambat tanpa terlihat, tetapi dampaknya terasa oleh siapapun yang berada di dekatnya.
Energi spiritual bukan sekadar konsep metafisik yang jauh dari realitas. Ia adalah ekspresi dari kesadaran, kedalaman jiwa, dan vibrasi yang kita bawa ke dunia. Beberapa orang memiliki energi yang begitu lembut seperti angin sepoi-sepoi, sementara yang lain memiliki energi yang kuat seperti gelombang pasang. Energi ini bisa menyentuh, membangunkan, bahkan mengguncang mereka yang berinteraksi dengannya. Tetapi mengapa ini terjadi? Apa yang membuat energi spiritual memengaruhi orang lain dengan begitu mendalam? Segala sesuatu di alam semesta memiliki frekuensi, dari suara, cahaya, hingga pikiran dan emosi manusia. Energi spiritual memiliki frekuensi yang lebih tinggi karena berasal dari kesadaran yang lebih dalam, ketenangan batin, dan pemahaman yang melampaui batas logika. Ketika seseorang dengan energi spiritual tinggi memasuki suatu ruangan, frekuensinya dapat mengubah suasana. Ini bukan tentang kekuatan fisik atau dominasi sosial, tetapi tentang bagaimana energi tersebut berinteraksi dengan energi orang lain. Seperti garpu tala yang bergetar dan membuat garpu tala lain ikut beresonansi, energi spiritual dapat mengguncang frekuensi yang lebih rendah, mendorong perubahan pada tingkat bawah sadar. Orang-orang yang hidup dalam rutinitas, terjebak dalam pola pikir yang kaku, atau tenggelam dalam ketakutan mereka sendiri, seringkali merasakan ketidaknyamanan saat berhadapan dengan seseorang yang membawa energi yang lebih tinggi. Ini karena energi tersebut mengganggu status quo internal mereka, seolah-olah mengajak mereka untuk melihat sesuatu yang selama ini mereka hindari. Ada alasan mengapa beberapa orang tertarik pada seseorang dengan energi spiritual tinggi, sementara yang lain merasa gelisah atau bahkan terancam. Energi yang tinggi seringkali berfungsi seperti cahaya dalam ruangan gelap. Ia menerangi, tetapi juga mengungkap bayangan yang sebelumnya tersembunyi. Orang yang memiliki energi spiritual tinggi seringkali memancarkan ketulusan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Namun, kehadiran mereka juga bisa menyoroti ketidakseimbangan dalam diri orang lain. Seseorang yang penuh ketakutan, amarah, atau kepalsuan mungkin merasa terpapar saat berada di dekat seseorang dengan kesadaran yang lebih dalam. Ini bukan karena orang tersebut melakukan sesuatu secara langsung, tetapi karena energinya sendiri menciptakan refleksi bagi orang-orang di sekitarnya. Beberapa akan merasa tercerahkan dan ingin mendekat, seperti kupu-kupu yang tertarik pada cahaya. Mereka merasa terinspirasi dan seolah menemukan ruang di mana mereka bisa menjadi diri sendiri. Namun, ada pula yang merasa terancam dan memilih untuk menjauh atau bahkan menyerang secara emosional. Ini bukan tentang baik atau buruk, tetapi tentang kesiapan setiap individu untuk menghadapi dirinya sendiri. Karena energi spiritual bekerja di tingkat yang lebih dalam, reaksi orang terhadapnya seringkali terjadi tanpa sadar. Berikut beberapa tanda bahwa energi spiritual memengaruhi orang lain bisa terlihat dalam berbagai bentuk. 1. Orang menjadi lebih terbuka dan jujur. Tiba-tiba mereka menceritakan hal-hal yang biasanya mereka simpan rapat-rapat. 2. Ada yang merasa tertarik tanpa alasan jelas. Mereka ingin lebih sering berada di sekitar Anda, merasakan ketenangan atau inspirasi yang Anda bawa. 3. Sebaliknya, ada yang menghindari Anda. Mereka merasa tidak nyaman tanpa tahu alasannya, seperti menghadapi sesuatu yang sulit mereka pahami. 4. Orang bereaksi emosional tanpa sebab yang jelas. Ada yang menjadi sangat sensitif, ada yang tiba-tiba defensif, seolah-olah Anda menyentuh sesuatu yang mereka sendiri belum siap untuk hadapi. Reaksi ini bukan tentang Anda, tetapi tentang apa yang energi Anda bangkitkan dalam diri mereka. Memiliki energi spiritual yang kuat adalah anugerah, tetapi juga sebuah tanggung jawab. Tidak semua orang siap untuk menerima energi tersebut, dan tidak semua situasi membutuhkan energi yang sama. Kesadaran tentang bagaimana energi kita memengaruhi orang lain memungkinkan kita untuk menggunakannya dengan bijak. Alih-alih merasa terisolasi karena reaksi orang lain, kita bisa melihatnya sebagai cerminan tentang bagaimana dunia merespons frekuensi kita. Kita tidak perlu mengecilkan cahaya kita demi kenyamanan orang lain, tetapi juga tidak perlu memaksa siapapun untuk menerima apa yang mereka belum siap hadapi. Pada akhirnya,
energi spiritual adalah tentang kehadiran, bukan hanya kehadiran fisik, tetapi kehadiran yang penuh kesadaran. Dan ketika kita benar-benar memahami bahwa kehadiran kita memiliki dampak yang lebih besar daripada yang kita sadari, kita bisa memilih untuk menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan transformasi bagi dunia di sekitar kita. Energi spiritual adalah bahasa yang tidak terucapkan tetapi dapat dirasakan. Ia tidak membutuhkan kata-kata untuk menyampaikan kehadirannya, tidak membutuhkan tindakan untuk membuktikan kekuatannya. Ketika seseorang memiliki energi spiritual yang kuat, ia membawa pengaruh kemanapun ia pergi, seperti angin yang tak terlihat tetapi terasa menyentuh kulit, seperti matahari yang tanpa suara menghangatkan dunia. Namun, tidak semua orang menyadari bagaimana energi mereka berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Beberapa mungkin merasa bahwa orang-orang bereaksi secara berbeda ketika mereka hadir, tetapi tidak mengerti mengapa. Berikut adalah tanda-tanda bahwa energi spiritual Anda sedang mempengaruhi orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. 1. Perubahan atmosfer saat Anda hadir. Pernahkah Anda masuk ke suatu ruangan dan merasakan perubahannya dalam sekejap? Mungkin suasana yang semula penuh kebisingan mendadak menjadi lebih tenang, atau sebaliknya, energi dalam ruangan terasa lebih hidup. Seseorang dengan energi spiritual tinggi membawa frekuensi yang berbeda, dan hal itu langsung terasa oleh orang lain. Seperti batu yang dilempar ke dalam air, kehadiran Anda menciptakan gelombang yang merambat. Ini bisa terlihat dari perubahan dalam bahasa tubuh orang-orang di sekitar Anda. Mereka mungkin tiba-tiba lebih tenang, atau justru menjadi lebih gelisah tanpa alasan yang jelas. Tanda-tanda perubahan ini tidak selalu dramatis, tetapi jika Anda peka, Anda akan mulai menyadari bahwa kehadiran Anda mengubah dinamika di sekeliling Anda. 2. Orang lain bereaksi secara tidak sadar. Energi spiritual Anda bisa menjadi seperti cermin bagi orang lain. Tanpa disadari, mereka bereaksi bukan terhadap Anda secara pribadi, tetapi terhadap apa yang energi Anda bangkitkan dalam diri mereka. Ada yang tertarik pada Anda secara alami. Mereka merasa aman, damai, atau terinspirasi di dekat Anda, seolah-olah mereka bisa menjadi diri mereka yang sebenarnya tanpa takut dihakimi. Ada yang merasa gelisah atau menghindari Anda. Tanpa alasan yang jelas, mereka mungkin menjaga jarak, tidak melakukan kontak mata, atau bahkan tiba-tiba bersikap defensif. Ini terjadi karena energi Anda menyentuh sesuatu dalam diri mereka yang mereka belum siap hadapi, seperti ketakutan, rasa bersalah, atau luka lama yang belum sembuh. Beberapa orang membuka diri tanpa sadar. Anda mungkin sering mengalami situasi di mana seseorang tiba-tiba menceritakan kisah hidupnya, bahkan hal-hal yang sangat pribadi, meskipun mereka baru saja mengenal Anda. Ini karena energi Anda memberikan rasa aman dan membuat mereka merasa didengar, bahkan tanpa kata-kata. Reaksi ini bukan tentang Anda sebagai individu, tetapi tentang resonansi yang energi Anda ciptakan dalam dunia batin mereka. 3. Pola reaksi yang terpolarisasi. Ketika Anda memiliki energi spiritual yang tinggi, orang-orang di sekitar Anda akan menunjukkan reaksi yang berlawanan. Ada yang sangat tertarik, dan ada yang merasa terganggu. Mereka yang selaras dengan energi Anda akan merasa nyaman dan terhubung. Mereka akan tertarik pada percakapan Anda, mencari bimbingan atau inspirasi dari Anda, bahkan mungkin tanpa menyadarinya. Mereka yang belum siap menghadapi getaran yang lebih tinggi akan merasa tidak nyaman. Ini bukan berarti mereka buruk, tetapi hanya berarti mereka masih berproses dalam perjalanan mereka sendiri. Perbedaan ini bisa terlihat dalam hubungan sosial Anda. Beberapa orang mungkin menganggap Anda sebagai teman jiwa, sementara yang lain merasa Anda terlalu berbeda atau bahkan terlalu intens. 4. Dicap sebagai terlalu sensitif atau terlalu intens. Pernahkah Anda merasa orang-orang memberi label pada Anda karena mereka tidak memahami energi Anda? Anda mungkin dianggap terlalu emosional, karena Anda mampu merasakan energi dan emosi yang tersembunyi di balik kata-kata seseorang. Anda mungkin dianggap terlalu dalam, karena Anda tidak tertarik pada percakapan yang dangkal,
dan selalu mencari makna yang lebih besar. Anda mungkin dianggap terlalu serius, karena Anda lebih suka berbicara tentang kebijaksanaan dan kesadaran daripada gosip atau hiburan ringan. Ini adalah mekanisme pertahanan orang-orang yang belum terbiasa dengan getaran yang lebih tinggi. Mereka tidak selalu menyadari bahwa reaksi mereka lebih tentang mereka sendiri daripada tentang Anda. 5. Kehadiran Anda meninggalkan bekas dalam diri orang lain. Salah satu tanda paling jelas bahwa energi Anda mempengaruhi orang lain adalah ketika mereka tetap mengingat Anda, bahkan setelah pertemuan singkat. Anda mungkin sering mendapatkan pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa percakapan dengan Anda telah mengubah cara mereka melihat sesuatu. Anda mungkin menyadari bahwa beberapa orang kembali mencari Anda setelah waktu yang lama, karena mereka merasa ada sesuatu dalam energi Anda yang mereka rindukan. Anda mungkin meninggalkan kesan yang mendalam, meskipun Anda hanya berbicara sebentar dengan seseorang. Ini karena energi spiritual bukan hanya sesuatu yang dirasakan di momen itu saja, tetapi juga sesuatu yang menetap dalam jiwa orang lain. Menyadari bahwa energi spiritual Anda mempengaruhi orang lain adalah langkah awal menuju kebijaksanaan yang lebih dalam. Bukan tugas Anda untuk mengubah siapapun atau membuat mereka nyaman dengan energi Anda. Tugas Anda hanyalah menjadi diri sendiri dengan kesadaran penuh, tanpa mengecilkan cahaya Anda untuk menyenangkan orang lain, tetapi juga tanpa memaksakan perubahan pada mereka yang belum siap. Ketika Anda memahami bagaimana energi Anda berinteraksi dengan dunia, Anda akan lebih tenang dalam menghadapi reaksi orang lain. Anda akan mengerti bahwa tidak semua orang siap untuk menerima getaran yang lebih tinggi, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah tetap menjadi sumber kedamaian, inspirasi, dan kesadaran bagi dunia, tanpa perlu meminta izin untuk bersinar. Energi spiritual adalah kekuatan yang mengalir melalui diri kita, seperti air yang mengisi dan menghidupkan setiap bagian kehidupan. Namun, sama seperti air yang bisa mengalir terlalu deras hingga meluap atau terlalu sedikit hingga mengering, energi kita juga bisa menjadi tidak seimbang. Bagi mereka yang memiliki energi spiritual yang tinggi, dunia ini bisa menjadi medan yang melelahkan. Anda mungkin merasa terlalu banyak menyerap emosi orang lain, merasa terkuras setelah berinteraksi, atau mengalami kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Keseimbangan energi adalah kunci untuk tetap kuat, tetap memberi, tetapi tidak kehilangan diri sendiri dalam prosesnya. Berikut adalah cara-cara untuk menyeimbangkan energi Anda agar tetap selaras dan tidak kelelahan. 1. Sadari batasan energi Anda. Energi spiritual Anda adalah sumber daya yang berharga, dan seperti sumber daya lainnya, ia tidak tak terbatas. Pernahkah Anda merasa terkuras setelah berbicara dengan seseorang, seolah-olah mereka tanpa sadar menarik seluruh energi Anda? Atau mungkin Anda sering merasa perlu membantu dan menyembuhkan orang lain, bahkan ketika itu mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri? Memahami batasan energi Anda berarti mengenali kapan harus memberi dan kapan harus mundur. Ini bukan tentang menjadi egois, tetapi tentang memastikan bahwa Anda tidak memberikan terlalu banyak hingga kehilangan diri sendiri. Berikut langkah-langkah untuk menetapkan batasan energi. Langkah pertama adalah dengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasa lelah atau berat setelah berinteraksi dengan seseorang, itu adalah tanda bahwa Anda perlu mengatur ulang energi Anda. Langkah kedua adalah belajar mengatakan tidak dengan kasih sayang. Anda tidak selalu harus menjadi tempat curhat bagi semua orang atau menyelesaikan masalah yang bukan milik Anda. Langkah ketiga adalah pisahkan energi Anda dari energi orang lain. Setelah berbicara dengan seseorang yang intens, ambil waktu untuk bernapas dalam-dalam dan membayangkan bahwa Anda melepaskan energi yang bukan milik Anda. 2. Hubungkan diri dengan sumber energi yang murni. Ketika Anda merasa terkuras, itu mungkin karena Anda terlalu banyak memberi tanpa cukup menerima. Energi sejati tidak hanya berasal dari dalam diri, tetapi juga dari alam semesta di sekitar kita. Untuk mengisi ulang energi spiritual Anda, cobalah meluangkan waktu untuk berada di alam. Alam memiliki frekuensi yang seimbang dan harmonis,
yang dapat membantu memulihkan keseimbangan batin. Berjalan di bawah sinar matahari, duduk tenang di bawah rindangnya pepohonan, atau sekadar merasakan hembusan angin yang lembut adalah cara alami untuk menyelaraskan kembali energi Anda. Selain itu, melakukan meditasi atau doa juga dapat menjadi jalan yang kuat untuk menyambung diri dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, apakah itu Tuhan, alam semesta, atau kesadaran universal, sehingga menghadirkan ketenangan yang dalam dan rasa damai di hati. Anda juga bisa mempraktikkan teknik grounding, seperti berjalan tanpa alas kaki di atas tanah, memegang kristal alami, atau hanya dengan memusatkan perhatian pada tarikan dan hembusan napas. Semua cara ini mampu menstabilkan energi dan menghubungkan Anda kembali pada inti diri yang sejati. 3. Lepaskan energi negatif secara sadar. Seperti spons yang menyerap air, Anda bisa saja menyerap energi negatif dari lingkungan sekitar tanpa menyadarinya. Jika Anda tidak melepaskannya, lama-kelamaan energi ini bisa menumpuk dan menyebabkan kelelahan, kecemasan, atau bahkan ketidakseimbangan emosional. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk melepaskan energi negatif dari diri. Salah satunya adalah dengan menulis semua perasaan yang membebani hati Anda di atas kertas. Biarkan setiap kata menjadi wakil dari apa yang selama ini mengganggu, lalu bakar atau sobek kertas tersebut sebagai simbol bahwa Anda siap melepaskan beban itu. Cara lainnya adalah menggunakan air sebagai alat pembersihan. Saat mandi, bayangkan air yang mengalir membilas seluruh energi negatif, membawa pergi segala hal yang tidak lagi Anda perlukan. Selain itu, latihan pernapasan juga sangat membantu. Tarik napas dalam-dalam sambil membayangkan Anda menghirup energi baru yang segar, lalu hembuskan napas dengan membayangkan semua energi negatif keluar dan lenyap dari tubuh Anda. Melalui langkah-langkah sederhana ini, Anda dapat menciptakan ruang baru yang lebih tenang dan bersih dalam diri. 4. Kelilingi diri dengan energi yang positif. Energi Anda akan lebih mudah tetap seimbang jika Anda berada di lingkungan yang mendukung. Perhatikan dengan siapa Anda menghabiskan waktu dan apa yang Anda konsumsi, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Pilihlah hubungan yang sehat, bersama orang-orang yang menghargai, mendukung, dan mampu membuat Anda merasa diterima apa adanya. Selain itu, kurangi paparan terhadap hal-hal negatif seperti berita buruk, drama yang melelahkan, atau media sosial yang dipenuhi konflik, karena semua itu perlahan bisa menguras energi Anda. Sebaliknya, pilih untuk mengisi hari-hari Anda dengan hal-hal yang menginspirasi, membangun, dan membawa ketenangan. Jangan lupa untuk melakukan aktivitas yang membuat hati Anda gembira, seperti menari, mendengarkan musik, melukis, atau apapun yang mampu membangkitkan semangat dan keceriaan dari dalam diri. Dengan begitu, Anda menciptakan ruang yang penuh cahaya bagi energi Anda untuk terus mengalir dengan indah. 5. Ingat bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas semua hal. Salah satu alasan utama mengapa orang dengan energi spiritual tinggi mudah kelelahan adalah karena mereka merasa bertanggung jawab atas perasaan dan kesejahteraan orang lain. Mereka ingin membantu, menyembuhkan, dan membawa cahaya ke dunia. Tetapi kadang-kadang mereka lupa bahwa mereka juga manusia yang membutuhkan istirahat. Anda tidak bisa menyelamatkan semua orang, dan itu tidak apa-apa. Anda tidak harus selalu tersedia untuk orang lain, dan itu tidak egois. Anda berhak untuk menjaga diri sendiri sebelum membantu orang lain. Menyadari bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual mereka sendiri akan membantu Anda melepaskan beban yang tidak perlu. Anda bisa menjadi cahaya, tetapi Anda tidak perlu membakar diri sendiri untuk menerangi orang lain. Keseimbangan energi bukan tentang menutup diri atau menjadi pasif, tetapi tentang memahami kapan harus memberi dan kapan harus menerima. Ketika Anda menjaga keseimbangan ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri dari kelelahan, tetapi juga memastikan bahwa energi yang Anda bagikan kepada dunia adalah energi yang murni, kuat, dan penuh kasih. Ingatlah, energi Anda adalah hadiah. Gunakan dengan bijak, jaga dengan penuh kasih, dan biarkan cahaya Anda bersinar tanpa harus mengorbankan diri Anda sendiri. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih.
Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.